Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cari berkah guru yang berbahagia. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan membacakan Karomah Abah Guru Sekumpul yang ditulis oleh Kiai Haji Muhammad Ansyari El-Karim yang tinggal di Pondok Pesantren Darul Muhibbin Binuang. Karomah Abah Guru Sekumpul. Yang pertama, keanehan sebelum dilahirkan. Seorang manusia besar seperti Guru Sekumpul memang memiliki keistimewaan berbeda dari manusia biasa. Hal itu terjadi bahkan jauh sebelum beliau dilahirkan. Berbagai keanehan itu antara lain: yang pertama, ibundanya beliau sama sekali tidak ada merasakan sakit atau berat selama mengandung Guru Sekumpul hingga melahirkan. Tidak ada keluhan apapun. Kandungannya terasa ringan seperti orang yang tidak mengandung. Yang kedua, saat mengandung diturunkan cahaya yang sangat terang sebagai bagai bulan purnama di pangkuan ibundanya. Yang ketiga, hal itu mengisyaratkan bahwa yang dikandungnya itu adalah manusia besar dan menjadi pujian orang kelak. Yang keempat, ketika melahirkan tidak menangis sebagaimana lazimnya anak lain. Tidak ada sama sekali suara tangisan ataupun suara lain yang seperti itu. Yang kelima, bagi seorang perempuan yang sudah mulai hamil, mengidam adalah suatu yang lumrah, dan hal itu dialami oleh semua wanita yang hamil. Tidak terkecuali ibunda Abah Guru Sekumpul, yaitu Mas Liah. Saat mengandung Abah Guru Sekumpul tersebut, ibunda Mas Liah juga merasakan keinginan yang kuat untuk menyantap suatu makanan atau buah-buahan. Namun demikian, ibunda beliau ini diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala suatu keistimewaan. Setiap kali punya keinginan makan sesuatu, selalu malamnya bermimpi memakan makanan tersebut, sehingga besoknya keinginan itu sudah tidak ada lagi. Karomah Abah Guru Sekumpul yang kedua, tidak mau menyusu di depan bukan mahram. Syekh Muhammad Zaini Abdul Ghani adalah salah satu dari segelintir manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi kekasihnya. Sebagai kekasihnya sejak kecil, Abah Guru Sekumpul telah dijaga dari segala yang bertentangan dengan perintahnya. Abah Guru Sekumpul mahfuz dari segala kemaksiatan dan dosa di masa kecil, yakni saat masih bayi. Ketika Abah Guru Sekumpul kehausan, Abah Guru Sekumpul menangis. Ibundanya Mas Liah mencoba menyusuinya, namun ia tetap menangis. Dicoba untuk ditenangkan dan disusui lagi, ia pun tetap menangis. Kemudian sang bayi dibawa ke dalam rumah dan disusui. Ternyata ia tenang, tidak menangis. Maka sadarlah sang ibundanya bahwa sang anak tidak mau menyusu di hadapan seorang yang bukan mahramnya. Karomah ketiga, tidak menyusu selama 40 hari. Dari sebelah rumah Tuan Guru Ki Haji Abdurrahman atau Haji Adu, tokoh tunggul Irang itu, sayup-sayup terdengar tangisan bayi. Bayi itu yang baru saja dinamai dengan nama Ahmad Kusyairi. Suara itu makin lama makin jelas terdengar. Ternyata oleh ibunya, bayi itu dibawa ke rumahnya. Sang ibu yang bernama Mas Liah itu mencoba menyampaikan keluh kesahnya kepada Tuan Guru bahwa bayinya itu sudah berjam-jam menangis tapi tidak mau menyusu. Tuan Guru Haji Adu lalu memeluk dan mencium sang bayi itu dengan penuh kasih sayang. Setelah bayi itu di pangkunya, Tuan Guru ini pun kemudian menjulurkan lidahnya ke mulut si bayi.
Dengan serta-merta bayi itu pun mengisap lidah beliau dengan lahapnya sampai puas, sehingga bayi itu melepas juluran lidah Tuan Guru Haji Adu. Sejak saat itu bayi itu pun berhenti menangis. Menurut penuturan guru sekumpul, sejak mengisap air liur Kiai Haji Abdurrahman atau Tuan Guru Haji Adu itu, ia tetap merasakan kenyang sehingga tidak menyusu selama 40 hari. Karomah keempat, tidak pernah ikhtilam seumur hidupnya. Ulama mengatakan bahwa karomah yang ada pada diri seorang wali hakikatnya adalah suatu mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebab karomah itu menunjukkan keabsahan atau kebenaran ajaran Islam yang dibawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karenanya tidak mustahil jika ada kemiripan apa yang dialami oleh Rasulullah dengan apa yang dialami wali dari umatnya. Jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan dalam beberapa hadis tidak mengalami ikhtilam atau mimpi basah atau mimpi jima selama hidupnya, maka karomah dari waliullah saat itu juga seperti itu. Karena menurut keterangan hadis, mimpi basah atau ihtilam itu berasal dari syaitan. Guru Zaini tidak pernah merasakan ihtilam atau bermimpi jima hingga masa baliknya, hanya diketahui lewat umurnya 15 tahun. Karomah kelima, tidak tidur di malam Jumat. Hal yang luar biasa dan tidak lazim seperti kebanyakan manusia lainnya pada diri guru sekumpul adalah guru sekumpul sejak lahir hingga wafatnya. Abah guru sekumpul hampir tidak pernah tidur di malam Jumat. Kalaupun beliau pernah tertidur di malam Jumat, itu hanya beberapa saat dan selalu bermimpi Rasulullah atau para aulia. Seperti seringkali dituturkannya di pengajian, aku mulai kanakan kada pernah guring malam Jumat sampai wajah ini, kata beliau. Hal ini sangat beralasan karena malam dan hari Jumat merupakan malam istimewa, di mana Jumat adalah Sayyidul Ayyam, pemimpin semua hari, di mana beribadah di malam Jumat diberikan pahala besar melebihi malam lain. Guru sekumpul diberikan anugerah luar biasa mengisi malam Jumat sepanjang hidupnya dengan ibadah. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya robbal alamin.